Dalam nama dan kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu bahwa Putramu Yesus Kristus hari ini naik ke surga, duduk di sebelah kananmu. Tetapi dia juga hadir di tengah-tengah kami, mendampingi kami, supaya kami dapat sampai seperti yang ia sendiri alami. Berkatilah kami ya Bapa untuk menemukan Yesus dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan hari kenaikan Tuhan. 40 hari setelah Yesus bangkit, di mana Yesus mengajarkan tentang banyak hal, mengulang kembali, mengingatkan kembali apa yang telah ia ajarkan dan kebenaran-kebenaran yang telah ia ajarkan. Sehingga dia mengatakan kalau roh itu datang, roh itu akan menyatakan siapakah aku sesungguhnya. Dan kalau roh itu tidak menyatakan siapa Yesus, berarti roh itu bukanlah Roh Kudus, bukanlah roh Allah. Kita juga ingat akan hari ini umat saudara kita, umat Islam merayakan hari Idul Fitri yang menurut mereka hari kemenangan mengatasi segala kelemahan dan keterbatasan manusia. Dan di situ jugalah supaya mereka mendapatkan jalan yang benar, jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim, yang selalu mereka doa-doakan setiap hari. Saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini juga adalah hari pertama penampakan Bunda Maria kepada ketiga anak, Lucia, Jacinta, dan Francisco di Fatima. Dan selama 6 kali sampai Mei tanggal 13 sampai dengan Oktober tanggal 13, Bunda Maria memberikan pesan-pesan kepada dunia yang intinya supaya bertobat. Dan ketiga anak kecil itu diajak untuk melihat neraka yang begitu mengerikan. Karena itulah kita doakan doa yang dicantumkan, ditambahkan ke dalam doa rosario. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, bebaskanlah kami dari api neraka, bawalah jiwa-jiwa ke surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan belas kasihan-Mu. Jadi doa singkat ini diajarkan oleh Bunda Maria kepada ketiga anak kecil. Sekali lagi ketiga anak kecil yang belum bisa menulis, belum bisa membaca. Jadi diulang-ulang doa itu, doa singkat, doa sederhana supaya orang bertobat dan membawa jiwa-jiwa ke api pencucian, dari api pencucian. Saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang menjadi makna dari hari kenaikan Tuhan? Hari kenaikan Tuhan adalah hari di mana Yesus sendiri setelah mengajarkan kepada, tampil menampakkan diri kepada para rasul, meneguhkan, menguatkan, mengamini, menyatakan bahwa dialah sungguh-sungguh Allah yang menjadi manusia, yang menjadi penyelamat dan penebus. Dan kita semua para rasul akan diberikan karunia Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu datang, maka kalian akan mengenal kebenaran, seluruh kebenaran. Kebenaran itu apa dalam diri Yesus. Saudara, ada banyak hal yang bisa kita renungkan dalam hal ini, yaitu apa? Ketika Yesus naik ke atas, ya, dan hilang pandangan dari para rasul, tiba-tiba datang dua orang yang mengatakan, kenapa kamu melihat ke atas? Ya, lihatlah apa yang ada di dunia. Ya. Tuhan itu naik ke atas, tetapi dia juga hadir di dunia. Dan itulah misteri yang kita sebut misteri transcendence, yang ilahi tapi yang manusiawi. Ya, transcendence dan imanen. Ya. Jadi dua aspek penting dari pribadi Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Allah, tetapi dia juga yang memberikan kehadiran, memberikan pendampingan di dunia ini, hadir di dunia ini, hadir dalam kehidupan kita ini. Maka sangatlah penting untuk menemukan Tuhan, menemukan pendampingan Tuhan justru di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang biasa seperti ini, ya, yang sedang kita jalani ini, apapun bentuknya kehidupan itu. Entah kita dalam keadaan susah, entah kita dalam keadaan gembira, dalam alam semesta, dalam suara burung yang bernyanyi-nyanyi, dengan perbedaan agama yang sekarang ini semakin meruak, ya. Kita bisa melihat di segala hal kehidupan ini Tuhan hadir. Nah,
Ya apapun juga, entah kita sedang menderita. Jadi ketika kita mohon supaya mata batin kita dicelikkan. Ya, kemarin ada seorang ibu yang bercerita yang sangat kuat dalam hidup doa devosional, entah kepada Bunda Maria, kepada Hati Kudus Yesus, kelahiran ilahi, dan rajin ke gereja. Ya, cukup lama dengan problem keluarga yang sangat kompleks dan seterusnya. Tetapi barulah kemudian dia matanya dibuka, dicelikkan oleh Tuhan dengan berbagai peristiwa yang sungguh sangat di tengah-tengah peristiwa kehidupannya itu. Dia menyadari ketika dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku telah melakukan segala sesuatu yang kau izinkan. Tapi muncul dalam pikirannya, dalam hatinya, engkau harus mengampuni dirimu sendiri. Dan ternyata benar. Jadi mengampuni diri sendiri menjadi kunci kita. Memaafkan diri sendiri, memaafkan kegoblokan, memaafkan kelemahan, memaafkan keterbatasan. Ketika kita bisa menerima diri sendiri, ketika kita bisa mencintai diri sendiri, maka yang lain-lain akan terbuka dengan sesungguh dan sungguh-sungguh terbuka. Jadi Tuhan membuka mata hati kita dengan doa-doa kita. Membuka mata kita supaya melihat kenyataan hidup kita sehari-hari. Disitulah Tuhan hadir. Tuhan minta kita untuk mengampuni diriku sendiri, untuk mengampuni orang lain, entah suami, entah istri, entah anak, siapa-siapa. Jadi maka ketika Yesus mengatakan cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Jadi kemarahan kita kepada orang lain sebetulnya adalah kemarahan kita pada diriku sendiri. Dan apa yang terjadi setelah peristiwa itu lalu kemudian mulai terbuka bagaimana dia doanya akhirnya tidak hanya kepada diri sendiri, tidak hanya kepada keluarga, tapi kepada yang lain, kepada dunia, kepada semesta alam, kepada siapa saja, kepada yang membutuhkan. Banyak orang datang yang kepada dia untuk konsultasi, untuk mohon doa, dan lalu dia menjadi seorang rasul doa yang bagus. Nah itulah saudaraku terkasih, maka dalam masa Paskah dan masa menjelang novena Roh Kudus ini, apa yang Anda mohon? Satu saja, Tuhan kirimkanlah Roh Kudus-Mu supaya mata hatiku terbuka melihat bahwa Engkau hadir di tengah problem kehidupanku sehari-hari yang sekarang ini. Ya, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah kesalahanku, ampunilah diriku sendiri. Ya. Nah kalau tidak di samping itu bukan hanya mengampuni tetapi juga pergilah ke sakramen pengakuan dosa. Kalau tidak dapat pada masa pandemi ini ya mintalah kepada pastor untuk didoakan untuk secara online, secara virtual ya supaya Tuhan membebaskan segala belenggu, menghancurkan segala hambatan, menghancurkan belenggu-belenggu, hambatan-hambatan yang dalam pikiran, dalam perasaan, dalam emosi, dalam segala sesuatu yang tak dapat kita lakukan, yang dilakukan hanya oleh Yesus dengan pengampunan dosa, memberikan perdamaian. Jadi kalau kita mengizinkan Tuhan datang, maka Tuhan yang akan melepaskan segala sesuatu, lalu kita menyerah kepada Dia. Dengan mengampuni itu kita menyerah kepada Tuhan, dan Tuhan akan membuka segala misteri itu. Maka saudaraku terkasih, mari pada hari kenaikan Tuhan ini saya hanya mohon kepada Anda, ampunilah diri Anda sendiri dengan segala kekurangan, keterbatasan. Ya, dan dengan demikian lalu kita menyerahkan kepada Tuhan. Let it be, seperti Bunda Maria. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kita seringkali bermasalah karena kita ingin mengontrol segala sesuatu. Kita kontrol A, kita kontrol B, kita kontrol C, kita kontrol suami, kita kontrol anak, kita kontrol siapapun, atau mengontrol bahkan diri kita sendiri. Disinilah saatnya kita berani melepaskan diri kepada Tuhan. Ya, disinilah kita mulai menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan lebih tahu, lebih berkuasa, lebih mengerti apa yang menjadi keharusan kita untuk melepaskan segala sesuatu. Maka mari saudaraku terkasih, semoga kenaikan Tuhan yang adalah Allah dan menjadi manusia, Dia hadir. Lihatlah, mohonlah rahmat supaya dalam keseharian ini kita menemukan Yesus. Ya, dengan mengampuni diriku sendiri, dengan mengampuni orang lain. Lalu terbukalah misteri kehidupan yang begitu indah ini. Ya, jadi sekali lagi Paskah itu tidak
seolah-olah dua dengan tata penciptaan dan tata penebusan, tapi ini satu. Tuhan yang menciptakan itu, yang menebus itu masuk di dalam dunia penciptaan, dalam dunia hidup kita sehari-hari. Sebesar apapun penderitaan, kesulitan yang kita hadapi, sebesar apapun, mohonlah rahmat supaya mata batin kita. Nah, untuk bisa membuat mata batin kita ini, kita harus berjuang. Ya, kita harus menderita, kita harus mengalami problem kehidupan yang tidak mudah. Nah, perjuangan itu apa? Yaitu belajar untuk meluangkan waktu yang cukup, yang lebih daripada yang kita mohonkan, atau kita berpuasa supaya kita juga bisa merasakan dan mengalaminya. Dan seringkali pengalaman penderitaan itu cukup lama supaya pengalaman akan kasih Allah itu sungguh-sungguh meresap dalam diriku, melekat dalam diriku. Ya. Jadi sehingga aku dapat juga memberikan itu kepada orang lain, membagikan kepada orang lain. Bukan sekedarnya langsung mujizat gitu. Tapi justru segala sesuatu diizinkan. Sebesar apapun, sehebat apapun penderitaan kita. Janganlah kontrol. Kita menyerahkan diri, pasrah itu adalah kita ingin mengontrol. Ya. Tapi dengan pasrah kita ingin melepaskan Tuhan yang berkuasa atas hidup kita masing-masing. Semoga saudaraku terkasih, kenaikan Tuhan ini mengajak kita untuk semakin pasrah. Seperti Bunda Maria, let it be. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan dalam kata-kata itulah Bunda Maria tidak hanya dilepaskan dari penderitaan. Dia justru mengalami penderitaan, tetapi selalu let it be. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan Tuhan akan mengurai, akan melepaskan belenggu-belenggu, akan melepaskan simpul-simpul, akan melepaskan ikatan-ikatan apapun juga dalam diri kita. Entah ikatan emosional, ikatan pikiran, atau ikatan mungkin kuasa kegelapan, dilepaskan oleh Tuhan karena belas kasihannya begitu besar kepada kita. Semoga Tuhan memberkati Anda dan menguatkan, bukan hanya semoga, tapi Tuhan sungguh-sungguh memberkati Anda pada hari ini. Membebaskan Anda dari segala ketakutan, kecemasan, kegelisahan, dan bahkan kuasa kegelapan. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.